Qin Mu tetap pada keputusannya untuk menyelamatkan Kaisar Yanfeng. Baginya, keberadaan Kaisar Yanfeng masih sangat penting bagi sekte iblis surgawi. Li Tianxing pun tidak banyak bertanya. Meskipun dirinya sudah bukan lagi guru pemuja suci, ia pernah mengenakan mantel tersebut dan masih memiliki keterikatan dengan sekte iblis surgawi. Karena itu, Li Tianxing memilih membantu mengambil sisa-sisa seni surgawi Rulai yang berada di dalam harta karun surgawi 6 arah. Setelah itu, keduanya memasuki harta karun surgawi 7 bintang. Di tempat yang seharusnya menjadi posisi matahari dan bulan, Qin Mu justru melihat 2 pedang surgawi yang tergantung di langit. Kedua pedang itu sesekali bergetar dan melepaskan energi pedang yang memenuhi seluruh ruang harta karun surgawi. Qin Mu segera menyadari keanehan tersebut. Harta karun surgawi 7 bintang seharusnya memiliki 7 bintang, tetapi yang terlihat hanya 2 pedang surgawi. Li Tianxing kemudian menjelaskan struktur sebenarnya dari harta karun surgawi 7 bintang. 7 bintang terdiri dari matahari dan bulan sebagai bintang kembar, kemudian ditambah dengan harta karun surgawi 5 elemen. Dengan demikian, 5 elemen bersama matahari dan bulan membentuk 7 bintang yang menjadi dasar harta karun surgawi 7 bintang. Ketika Qin Mu melihat ke bawah, ia menemukan harta karun surgawi 5 elemen milik Kaisar Yanfeng. Namun, kondisi harta karun surgawi itu sangat buruk. Harta karun surgawi 5 elemen telah mengalami kerusakan parah dengan retakan besar yang menjalar ke berbagai tempat. Langit di dalamnya bahkan terus runtuh dari waktu ke waktu. Seluruh ruang harta karun surgawi tampak tidak stabil, seolah-olah dapat hancur kapan saja. Harta karun surgawi 6 arah dan 7 bintang sebenarnya saling terhubung dengan 5 elemen. Setelah seorang kultivator menyempurnakan harta karun surgawi 7 bintang, 5 elemen dan 7 bintang dapat dipandang sebagai satu kesatuan. Ketika mencapai alam makhluk surgawi, 6 arah akan berada di luar embrio roh. Sedangkan 5 elemen tersebar di langit dan matahari, serta bulan menggantung tinggi di atas. Seluruh susunan tersebut membentuk kutub langit dan bumi. Perjalanan kultivasi kemudian berlanjut menuju alam hidup dan mati. Pada tahap ini, kegelapan yudu akan muncul dari bawah kaki seorang kultivator dan menjadi jalan menuju dunia kematian. Setelah mencapai alam jembatan surgawi, sebuah jembatan surgawi akan terbentang dari dunia kehidupan menuju surga. Namun, justru pada titik inilah kenyataan yang paling kejam akan terungkap. Jembatan menuju surga telah hancur. Seluruh kerja keras selama hidup, ketekunan dalam berkultivasi, serta cita-cita untuk menjadi dewa dapat berakhir sia-sia ketika seorang kultivator akhirnya mencapai ujung jalan. Li Tianxing sendiri pernah merasakan keputusasaan tersebut. Akan tetapi, Qin Mu memiliki pandangan yang berbeda. Selama seseorang telah menjalani hidupnya dengan sepenuh hati, tidak ada alasan untuk menyesali perjalanan yang telah dilalui. Keduanya kemudian tiba di harta karun surgawi, makhluk surgawi milik Kaisar Yanfeng. Di tempat tersebut, Qin Mu akhirnya dapat melihat dengan jelas bagaimana embrio roh, 6 arah, 5 elemen, dan 7 bintang saling terhubung hingga membentuk kutub langit dan bumi. Ketika mencapai alam hidup dan mati, kegelapan yudu terlihat berada jauh di bawah kaki mereka. Akhirnya, mereka tiba di bagian terakhir, yaitu harta karun surgawi jembatan surgawi. Sebuah jembatan surgawi membentang melintasi seluruh harta karun surgawi. Jembatan tersebut menghubungkan hidup dan mati, matahari dan bulan, 5 elemen, serta 6 arah. Di ujungnya seolah terdapat sebuah surga yang sangat terang dan megah, tempat para dewa menunggu setiap kultivator yang berhasil mencapai tahap terakhir. Namun, jembatan surgawi milik Kaisar Yanfeng telah mengalami kehancuran yang jauh lebih parah. Retakan besar memenuhi permukaannya. Potongan-potongan jembatan terus runtuh dari waktu ke waktu dan menembus lapisan harta karun surgawi di bawahnya hingga menghantam harta karun surgawi, embrio roh. Kondisi tersebut menunjukkan betapa parahnya kerusakan yang telah dialami Kaisar Yanfeng. Melihat kesempatan itu, Li Tianxing bahkan mulai membayangkan dirinya mengambil posisi sebagai kaisar dan menjadikan kedamaian abadi berada di bawah kendalinya. Namun, Qin Mu sama sekali tidak menganggap Li Tianxing cocok menjadi seorang kaisar. Menurutnya, jika Li Tianxing benar-benar memperoleh kekuasaan
yang akan terjadi bukanlah kedamaian, melainkan bencana bagi seluruh makhluk hidup. Li Tianxing justru semakin bersemangat dengan gagasan menjadi seorang kaisar wanita, dan bahkan menjadikan Qin Mu sebagai permaisurinya. Qin Mu hanya mampu memutar matanya menghadapi tingkah Li Tianxing. Pada akhirnya, Li Tianxing tertawa dengan sikap yang membuat Qin Mu semakin waspada. Qin Mu segera menyegel kelima indranya. Bagi Qin Mu, Li Tianxing bukan sekadar seorang wanita yang sulit ditebak, melainkan iblis kuat yang bahkan tidak boleh dibiarkan memengaruhi pikirannya. Qin Mu dan Li Tianxing mengumpulkan seluruh sisa-sisa seni surgawi yang ditinggalkan oleh Dao Master dan Rulai. Setelah memeriksanya, Qin Mu akhirnya mendapatkan gambaran mengenai cara menyelamatkan Kaisar Yanfeng. Selama sisa-sisa seni surgawi tersebut berhasil disingkirkan, jiwa dan roh Kaisar Yanfeng dapat kembali stabil. Meskipun harta karun surgawinya telah hancur, Qin Mu masih memiliki kesempatan untuk memperbaikinya dengan bantuan ramuan roh, teknik ilusi bayangan, dan teknik biji sesawi surgawi. Dengan teknik tersebut, Qin Mu dapat memasuki harta karun surgawi Kaisar Yanfeng dan mencoba memperbaiki kerusakannya dari dalam. Namun, Qin Mu belum pernah menangani kerusakan separah ini. Pengetahuan yang diberikan kakek tabib kepadanya memang sangat luas, tetapi tidak ada metode yang benar-benar dapat digunakan untuk memperbaiki harta karun surgawi yang telah hancur. Meski begitu, beberapa ramuan mampu menyembuhkan luka pada harta karun surgawi. Sementara kitab suci iblis surgawi pendidikan agung memiliki teknik yang dapat memperkuatnya. Qin Mu percaya bahwa jika kedua metode tersebut digabungkan, masih ada kemungkinan untuk menyelamatkan Kaisar Yanfeng. Setelah keluar dari harta karun surgawi, Qin Mu memutuskan pergi mencari ramuan dan meninggalkan Kaisar Yanfeng di kediaman Nenek Xi. Sebelum pergi, ia memberikan peringatan keras agar Kaisar Yanfeng tidak meninggalkan kamar, terutama ketika malam tiba. Siapapun yang datang mencarinya pada malam hari, kemungkinan besar adalah Li Tianxing. Jika Kaisar Yanfeng membuka pintu atau mencoba melihat keluar, nyawanya bisa terancam, dan bahkan Kekaisaran Yangkang dapat ikut terseret ke dalam bencana. Untuk memastikan keselamatan Kaisar Yanfeng, Qin Mu menggunakan teknik Saturnus penguasa bumi dari teknik sejati Marsekal bumi untuk menggambar sebuah gerbang pada pintu. Ia kemudian menuliskan kata-kata dalam bahasa Yudu yang menjadi syarat untuk melewati gerbang tersebut. Siapapun yang tidak memahami tulisan itu tidak akan dapat melewatinya dengan mudah. Nenek Xi juga diminta mengantarkan makanan menggunakan tongkat bambu dan tidak boleh melewati pintu tersebut. Pada malam hari, Li Tianxing benar-benar datang untuk mengganggu Kaisar Yanfeng. Ia menggunakan suara wanita yang sangat merdu dan memikat untuk mencoba membuat Kaisar Yanfeng membuka pintu. Suara tersebut bahkan membuat Kaisar Yanfeng hampir kehilangan kendali atas rasa penasarannya. Namun, ia mengingat peringatan Qin Mu dan menyadari bahwa Li Tianxing sedang mencoba memancingnya keluar. Kaisar Yanfeng akhirnya hanya bisa menutup telinga dan bertahan di dalam kamar. Li Tianxing sendiri tidak menyerah. Ia terus mencoba memahami teknik yang digunakan Qin Mu pada pintu tersebut. Ia bahkan berulang kali menggunakan teknik sejati Marsekal bumi, tetapi tetap tidak mampu menembus gerbang. Setelah 3 malam, Li Tianxing akhirnya menyadari bahwa gerbang tersebut menyimpan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ketika Qin Mu menggunakan teknik itu, muncul mata ketiga, dan lingkungan di sekitarnya berubah menjadi gelap dengan cahaya kehijauan. Semuanya tidak terlihat seperti dunia manusia, sehingga Li Tianxing menyimpulkan bahwa gerbang tersebut mungkin terhubung dengan dunia lain dan merupakan perangkap yang sengaja dibuat Qin Mu. Ketika Qin Mu kembali, ia menjelaskan arti tulisan di pintu kepada Li Tianxing. Meskipun telah mengetahui maknanya, Li Tianxing tetap tidak berani melewati gerbang tersebut. Ia memahami bahwa mengetahui tulisan itu tidak berarti seseorang akan aman setelah melewatinya. Qin Mu kemudian berjalan melewati gerbang dengan santai dan menghapus tulisan tersebut. Setelah kembali, Qin Mu membawa kabar dari ibu kota. Kaisar Yanfeng telah dinyatakan meninggal karena terlalu keras menangani urusan pemerintahan. Putra mahkota bahkan telah mempersiapkan pemakamannya dan bersiap mengambil alih takhta. Jenderal strategi surgawi, para pejabat tinggi, serta beberapa tokoh penting lainnya juga telah ditangkap. Namun, mereka masih dibiarkan hidup
karena putra mahkota membutuhkan dukungan dari keluarga-keluarga berpengaruh yang menguasai sebagian besar kekuatan ibu kota. Qin Mu kemudian mencoba memperbaiki harta karun surgawi. Kaisar Yanfeng menggunakan berbagai pil roh. Ia memasuki harta karun surgawi embrio roh dan menggunakan energi obat untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Namun, meskipun beberapa jenis pil telah dicoba, hasilnya tetap sangat kecil. Kerusakan pada harta karun surgawi ternyata jauh lebih parah daripada yang Qin Mu perkirakan. Qin Mu akhirnya menyadari bahwa dirinya belum mampu menyembuhkan luka tersebut. Menurutnya, satu-satunya orang yang mungkin memiliki kemampuan untuk mengatasinya adalah kakek tabib yang berada di Daksu. Namun, ketika mengetahui bahwa kakek tabib sebenarnya adalah Raja Racun Wajah Giok, Kaisar Yanfeng langsung menolak pergi ke Daksu. Ia memiliki hubungan buruk dengan Raja Racun Wajah Giok sejak masa lalu karena keterkaitannya dengan permaisuri lama. Kaisar Yanfeng akhirnya memilih kembali ke ibu kota. Ia percaya bahwa ibu kota merupakan tempat berkumpulnya urat nadi naga. Dengan menggunakan teknik serigala 9 keluarga Ling, ia berharap dapat meminjam energi dari 9 naga untuk membangun kembali harta karun surgawinya. Ia tidak rela seluruh perjuangan selama 200 tahun bersama guru kekaisaran berakhir sia-sia. Selain itu, ia juga ingin menghentikan putra mahkota yang dianggap telah menyimpang dari cita-cita reformasi yang selama ini diperjuangkannya.